Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan menyampaikan materi 1 yang sudah dibahas. Materi pertama saya akan menyampaikan materi ke-1 dan 2. Nama saya Dewa Yulandari, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Zumrotus Solihah, keempat Mbak Lilis Nuzulia Putri, dan kelima Mbak Sisa Zayana, dan keenam Mbak Titin Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan definisi psikologi dan ruang lingkup psikologi. Jadi, definisi psikologi dapat diartikan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Contoh kita di sekolahan, kita kan perlu membimbing murid-murid bagaimana sih perilaku dia untuk atau mental, atau pokoknya kita itu sebagai guru harus tahu dia itu berperilaku seperti apa. Yang kedua, ruang lingkup psikologi. Berdasarkan objek yang dipelajari, ilmu psikologi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, psikologi umum. Psikologi umum itu untuk menyelidiki mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, normal, dan beradab atau berkultur. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Yang kedua, psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki atau mempelajari segi-segi khususnya dari aktivitas psikis manusia. Psikologi khusus ini bermacam-macam. Di antaranya, 1. Psikologi perkembangan, 2. Psikologi anak atau mencakup masa bayi, 2. Psikologi puber atau adolesensasi, atau psikologi pemuda atau remaja. Yang ketiga, psikologi orang dewasa. Keempat, psikologi orang tua. Dan yang kedua, psikologi sosial. Membicarakan persis manusia dalam kehubungan dengan situasi sosial. Jadi mereka itu di lingkungan sosial, pokoknya yang bersangkutan dengan situasi sosial itu masuk psikologi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan, menjelaskan kegiatan atau aktivitas manusia dalam berhubungan dengan situasi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan itu menyangkut seperti anak itu bersekolah gitu. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi, menjelaskan tentang struktur pribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Jadi psikologi kepribadian itu seperti contoh murid kita itu psikologi kepribadiannya gimana, seperti pribadinya itu baik, buruk gitu. Kelima, psikologi patologi, menjelaskan keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Yang keenam, psikologi kriminal, berhubungan dengan kejahatan atau kriminalitas. Jadi itu psikologi kriminal itu menyangkut kejahatan. Yang ketujuh, psikologi perusahaan, berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang metode-metode psikologi. Yang pertama, metode introspeksi. Introspeksi berasal dari kata intros dan spekted. Intros artinya ke dalam, spekted artinya mengamati. Jadi metode introspeksi yaitu mengadakan sebuah penelitian kepada diri kita sendiri setelah individu tersebut melakukan tingkah laku. Contohnya, ketika kita sedang marah, kita tidak akan menyadari hal itu. Kita akan menyadari ketika amarah kita telah berakhir. Nah, seperti itu kita dapat melakukan metode introspeksi tersebut. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi
yaitu mengadakan penelitian terhadap orang lain. Metode ini bisa disebut juga metode ekstrospeksi. Yang ketiga, metode biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang. Jadi, metode biografi adalah mempelajari riwayat hidup seseorang tentang suasana kehidupan psikis seseorang dan kemudian disimpulkan. Yang keempat, metode penelitian keturunan. Metode ini mempelajari tentang psikologi yang didasarkan atas mempelajari gejala-gejala tingkah laku individu. Penelitiannya dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan psikologi seseorang dari tahun ke tahun. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Tujuan metode ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan seseorang. Misalnya, mengenai pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi. Aliran-aliran psikologi lengkap dengan penjelasan psikologi memiliki sejarah perkembangan yang mengungkapkan pendapat para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan terus berkembangan dan diperbarui. Sering berkembangnya keilmuan tentang kejiwaan, maka bermunculan juga aliran psikologi yang menyertai dan merupakan perkembangan ilmu jiwa arah modern. Beberapa aliran muncul dan memperoleh tanggapan pro dan kontra di masanya. Bentuk aliran-aliran psikologi antara lain: 1. Strukturalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikologi humanistik, dan psikologi psikoanalitik. Berikut penjelasan mengenai aliran-aliran psikologi tersebut. Pertama, strukturalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt. Melalui penelitiannya, Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudahan mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya aliran ini atau aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Yang kedua, fungsionalisme. Aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsional ini berbeda dengan aliran strukturalisme. Aliran fungsional terlahir dari pragmatis, sebuah filsafat. Beberapa tokoh aliran fungsionalisme antara lain William James, J.R. Engel, James MC, Kin Kettle, dan John Dewey. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme. Oleh Wundt, behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek sehingga tidak dapat diteliti langsung.
Penelitian difokuskan pada tingkah laku dan dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku berikut. Tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, psikologi psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisme ini diungkap oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata. Sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Hal yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory, yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar. Ingatan-ingatan selalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dan dapat dipanggil kembali. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik juga The Threadforge. Setelah kedua aliran sebelumnya, aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu memahami manusia sebagai totalitas sehingga tidak setuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun dalam proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Misalnya dalam hal perilaku, metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dari riwayat perjalanan hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing individu. Selanjutnya, aliran Gestalt. Gestalt bukanlah nama seorang, nama berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk, konfigurasi atau keseluruhan, totalitas, hakikat. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi dalam mengenai keseluruhan mekanisme kerja. Aliran ini yaitu menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Cukup sekian dari saya atas penjelasan yang saya tahu tentang aliran-aliran psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian fusionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme. Oleh Wundt, behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dan dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku berikut. Tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, psikologi psikoanalisis.
Aliran psikologi merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisme ini diungkap oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata. Sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory, yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar, ingatan-ingatan selalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dan dapat dipanggil kembali. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik juga The Threadforth. Setelah kedua aliran sebelumnya, aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu memahami manusia sebagai totalitas sehingga tidak setuju dengan mengurangi tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, psikologi psikoanalisis. Aliran psikologi merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisme ini diungkap oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata. Sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory, yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar, ingatan-ingatan selalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dan dapat dipanggil kembali. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik juga The Threadforth. Setelah kedua aliran sebelumnya, aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu memahami manusia sebagai totalitas sehingga tidak setuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun dalam proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, misalnya dalam hal perilaku. Metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dari riwayat perjalanan hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing individu. Selanjutnya, aliran Gestalt. Gestalt bukanlah nama seorang, namun berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk, konfigurasi atau keseluruhan, totalitas, hakikat. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi dalam mengenai keseluruhan mekanisme kerja. Aliran ini yaitu menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Cukup sekian dari saya atas penjelasan yang saya tahu tentang aliran-aliran psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginn, Cattell, dan John Dewey. Pengertian fusionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme. Oleh Wundt, behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan
tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dan dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku berikut. Tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, psikologi psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisme ini didukung oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata. Sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory, yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar, ingatan-ingatan selalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dan dapat dipanggil kembali. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik juga The Third Forge. Setelah kedua aliran sebelumnya, aliran humanistik memiliki Ken Cattell dan John Dewey. Pengertian fusionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme. Oleh Wundt, behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan, tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dan dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku berikut. Tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, psikologi psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisme ini didukung oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata. Sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory, yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar, ingatan-ingatan selalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dan dapat dipanggil kembali. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik juga The Third Forge. Setelah kedua aliran sebelumnya, aliran humanistik saya akan menerangkan tentang tujuan mempelajari psikologi. Pada dasarnya, orang mempelajari psikologi adalah agar hidupnya menjadi bahagia, baik dan sempurna.
Berikut tujuan mempelajari psikologi. Ada 3, yakni yang pertama, untuk memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang dalam tentang tingkah laku. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia. Yang terakhir yakni untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Jadi tujuan kita belajar psikologi itu ada 3. Apabila kita laksanakan dengan baik, maka akan tercapai apa yang diinginkan tentang psikologi belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan biologi. Biologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan semua benda yang hidup menjadi objek biologi. Dan cukup banyak ilmu yang tergabung di dalamnya. Baik psikologi dan biologi sama-sama membicarakan manusia. Dari segi tertentu, kedua ilmu tersebut memiliki titik pertemuan. Biologi maupun psikologi sama-sama mempelajari perihal proses kejiwaan. Yang kedua, hubungan psikologi dengan sosiologi. Tinjauan utama ilmu sosiologi adalah hidup bermasyarakat, sedangkan tinjauan psikologi ialah bahwa tingkah laku sebagai manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu sehingga manusia bertingkah laku. Yang ketiga, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Karena sebagai ahli berpendapat, kalau psikologi ingin mendapatkan kemajuan haruslah mengikuti cara kerja yang ditempuh oleh ilmu pengetahuan alam tersebut. Psikologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri terlepas dari filsafat. Walaupun pada akhirnya metode ilmu pengetahuan alam tidak seluruhnya bisa digunakan dalam lapangan psikologi karena perbedaan di dalam objeknya. Di dalam objek ilmu pengetahuan alam adalah benda mati, sedangkan psikologi objeknya adalah manusia sebagai benda hidup. Makhluk yang dinamis, berkebudayaan, tumbuh, berkembang, dan dapat berubah setiap saat. Yang keempat, psikologi dengan filsafat. Dalam ilmu psikologi yang dipelajari dari manusia adalah mengenai jiwa, tetapi tidak dipelajari secara langsung karena bersifat abstrak dan membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut, yakni berubah tingkah laku dan proses kegiatannya sedangkan dalam ilmu filsafat yang dibicarakan adalah mengenai hakikat dan kodrat manusia serta tujuan hidup. Sehingga ilmu psikologi dan filsafat terdapat suatu hubungan timbal balik dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kelima, hubungan psikologi dengan pedagogis. Pedagogis sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak dari lahir sampai mati. Tidak akan berhasil bila mana tidak mendasarkan diri kepada psikologi, yang tugasnya memang menunjukkan perkembangan hidup manusia sepanjang masa. Oleh karena itu sangat erat tugas antara keduanya. Maka timbul jiwa pendidikan. Yang terakhir adalah hubungan psikologi dengan agama. Psikologi dan agama merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya, mengingat agama sejak turunnya kepada Rasulullah SAW diajarkan kepada umat manusia dengan dasar yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi psikologi manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.